Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang reuni 212 ya pada tahun ini ya. Kita ketahui tidak bisa diadakan di Jakarta ya karena masih pandemi ya. Dan juga itu berkaitan dengan tidak adanya izin ya, termasuk juga tidak bisa diadakan di Patung Kuda ataupun di Monas ya. Ini patut kita sayangkan ya. Padahal COVID ini sudah melandai ya. Seperti itu. Ini ada berita yang benar-benar panas ya, yang dilansir oleh Hobbs ID ya. Bocor 4 tuntutan reuni akbar PA 212, Habib Rizik bebas. Baik, kita langsung bacakan. Sesuai yang dilansir oleh Hobbs.id, bocor 4 tuntutan reuni akbar PA 212, Habib Rizik bebas. Persaudaraan alumni 212 yang akan mengadakan kegiatan reuni akbar tampaknya masih mendapat kendala terkait izin yang belum didapat. Meski demikian, beberapa sebaran ajakan mengikuti reuni akbar PA 212 mulai muncul 4 tuntutan di grup pesan singkat. Dari pantauan redaksi Hobbs.id yang mendapatkan salah satu selebaran ajakan mengikuti reuni PA 212 dapat digambarkan, selebaran virtual tersebut memperlihatkan gambar Habib Rizik yang tengah berorasi memegang mic. Diketahui foto Habib Rizik diperkirakan telah mendapat sentuhan digital, di mana foto tampak menggunakan sorban berwarna merah, sedangkan background dari selebaran tersebut didominasi warna merah putih. 4 tuntutan reuni akbar PA 212 yang cukup menarik dari selebaran ajakan mengikuti reuni akbar PA 212 terdapat 4 hashtag yang diperkirakan menjadi tuntutan yang akan dibawa oleh para peserta dalam melakukan reuni akbar. Pada 4 tuntutan yang akan diusung, 2 diantaranya bicara kepentingan kelompok dan 2 diantaranya berkaitan dengan kebangsaan dan terkait isu politik negara Indonesia saat ini. Pada selebaran tertulis jelas tuntutan pertama yakni meminta kepada penegak hukum untuk membebaskan Habib Rizik dan kawan-kawan dari tahanan. Selain itu ada pula tuntutan untuk menuntaskan kasus penembakan di kilometer 50 yang menewaskan anggota FPI. Tuntutan lainnya yakni munculnya ajakan gerakan revolusi akhlak bagi seluruh anggota yang mengikuti acara reuni tersebut serta permintaan bebaskan NKRI dari oligarki. Pemprov DKI Jakarta belum mengeluarkan izin rencana Persaudaraan Alumni 212 yang tetap menggelar reuni yang di wilayah Jakarta membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria khawatir terhadap adanya resiko besar. Bahkan jika reuni digelar akan ada ancaman yang bisa mengancam baik bagi masyarakat yang ikut reuni hingga beberapa banyak orang lainnya. Ancaman yang dimaksud Riza tak lain munculnya klaster baru terkait virus COVID-19. Kita masih pandemi sekaligus sekarang di level 1. Mohon pertimbangkan dan sesuaikan dengan ketentuan dan aturan yang ada, ujar Riza. Karenanya dirinya meminta kepada seluruh anggota PA 212 untuk mengurungkan ataupun menunda penyelenggaraan acara tersebut demi tujuan dan kebaikan bersama. Meski diakui Riza jika dirinya tetap akan menghormati kegiatan yang akan dilakukan oleh PA 212 tersebut, namun atas nama kebaikan aturan dan ketentuan kegiatan tersebut baiknya tidak dilakukan. Ya, itu sobat sekalian terkait dengan reuni 212 yang akan segera diadakan ya 2 Desember dan berisi tuntutan-tuntutan yang tuntutan itu memang sekarang
dikriminalisasikan, diantaranya adalah bebaskan Habib Rizik ya, yang dan kawan-kawan ya. Sobat sekalian ya, kita menyesalkan bahwasanya COVID-19 ini jadikan kambing hitam ya, terus-menerus jadikan kambing hitam ketika melakukan terhadap acara reuni 212 ini ya. Mengingat bahwasanya dalam hal ini pandemi atau COVID-19 itu kita ketahui sudah melandai ya. Padahal ya, hal yang patut disyukuri dari PA212 ini adalah atau reuni 212 ini adalah berkumpulnya ya berkumpulnya umat ini ya dalam acara festival ya terbesar di dunia. Coba bayangkan, kita tidak bisa membayangkan bahwasanya PA212 ini ya pernah dihadiri ya sekitar 7 juta umat dalam satu waktu di suatu tempat. Tidak ada acara yang bisa menghadirkan ya orang sebanyak ini. Tidak ada orang yang bisa mengajak ya ataupun ormas tertentu yang bisa memobilisasi orang sampai 7 juta lebih ini ya, kalau tidak ada keinginan yang kuat dari diri umat ya untuk bersatu berkumpul ya. Kita ketahui bahwasanya dalam hal menyampaikan pendapat itu tentu saja tidak boleh dilarang ya, dan itu menjadi hak setiap warga negara yang dijamin pasal 28 ya, hak untuk berkumpul mengeluarkan pendapat baik lisan dan tulisan ya. Bagaimana 212 ini ya akan menjadi sejarah ya dalam peradaban manusia ya. Tidak ada, coba dicek ya, dalam sejarah itu yang bisa mengumpulkan manusia hingga 7 juta. Bahkan di Mekah ya, Masjidil Haram itu hanya 3 juta gitu. Nah, ini dalam satu waktu bisa mengumpulkan 7 juta ya. Nah, hal yang lain bahwasanya kita menyayangkan ini setelah tahun kemarin sudah dilarang karena pandemi, itu masih bisa ditolerir, sekarang juga masih dilarang ya. Padahal apabila ini dilakukan prokes itu juga masih bisa dimungkinkan ya. Kita ketahui bahwasanya negara-negara lain ya, misalnya Liga Inggris itu sudah bisa berjalan gitu, dan dilakukan secara dalam satu stadion yang penuh ya. Padahal sekarang itu COVID itu katanya dikambing hitamkan, padahal masih sudah berlangsung Liga Inggris, Liga Spanyol ya, semua liga itu sudah berjalan. Kita bayangkan kalau ya ini juga ketidakadilan juga ya, ketika adanya demo buruh ya, demo itu kan banyak juga tetapi diizinkan. Kemudian juga konser itu juga diizinkan. Tetapi ketika menyentuh 212 ini kenapa tidak diizinkan ya? Ada ketidakadilan di sini yang harus dipertanyakan. Meskipun dalam tuduhan banyak pihak ini adalah motif politik, ya kita lihat politik itu ada dua hal sisi ya, yang positif dan negatif ya. Satu hal yang negatif adalah untuk meraih kekuasaan gitu. Dan hal yang lain, politik dalam hal yang positif adalah mengurusi urusan umat ya. Tuntutan yang ada dalam 212 sekarang itu masuk akal ya. Di balik banyaknya kedoliman yang dilakukan oleh pemerintah ya, seperti kriminalisasi ulama ya kan. Penangkapan Habib Rizik yang tidak jauh dari kata logika hukum ya, dan juga tuntutan yang lain
ya, yang tentang kasus kilometer 50 yang tidak jelas juntrungnya, ya. Sekarang kalau kita melihat bagaimana ya, apa yang bisa kita harapkan dalam kasus kilometer 50, ya, kita lihat aparat sudah tidak mempunyai taji untuk mengungkap, ya, segera mengusut dan segera mungkin juga untuk menyelesaikan kasus ini. Karena ini darurat ini, dan pihak luar itu sudah terlihat, sudah menilai ini pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat, ya. Nah, ini disepelekan, ya. Apa kita ingin menganggap kasus ini seperti kasus yang dulu, ya, seperti kasus Munir, ya, yang hilang begitu saja, ya. Tentu saja ini akan menambah citra buruk, ya, dari sistem penegakan hukum kita, ya. Kita sudah dalam hal dari luar dinilai buruk dalam penegakan hak asasi manusia, dari dalam keadilan itu juga tidak ditegakkan, gitu. Nah, dalam kasus 212 ini, ya, meskipun sudah tidak diadakan di Jakarta tetapi di tempat lain di Bogor, ya, kita bersyukur, ya. Tetapi ada hal yang paling menarik yang ingin saya terus ulangi, bahwasanya ini adalah momen sejarah yang tidak akan bisa terulang, ya. Momen ketemunya persaudaraan, ya, momen berkumpulnya, ya, jutaan manusia yang pernah dilaksanakan itu dalam satu waktu yang mencapai 7 juta orang itu tidak akan bisa, ya, tidak akan bisa terulang, ya. Nah, ini keberkahan buat kita, ya, yang bisa mempertemukan saudara-saudara, ya, saudara-saudara kita se-Indonesia, ya, dengan berbagai ormas, ya. Nah, ini yang harus kita patuti, ya. Justru ini yang harus diangkat, ya, kita apresiasi, bukan malah dikerdilkan, ya. Ini adalah sebuah karya ataupun usaha dari umat untuk keinginan mereka, ya, untuk berkumpul bersama, untuk mencapai tujuan yang sama, ya, persaudaraan, ya, dan ingin memberikan pencerahan, ya, kepada pemerintah terhadap kedoliman-kedoliman yang saat ini belum terselesaikan, gitu. Nah, sekarang semua fungsi yang harusnya dilakukan oleh DPR misalnya untuk menyelesaikan kasus-kasus unlogic law, ya, kasus hukum yang tidak logis tentang Habib Rizik dan kilometer 50, siapa yang bisa menyelesaikan sekarang? Kalau kita tidak mendesak, ya, kita tidak berkumpul untuk menyelesaikan kasus ini bersama-sama, maka kita harus dukung, ya, sesuatu hal persatuan umat ini yang akan menunjukkan identitas bahwasanya umat Islam itu ada umat terbesar di dunia, ya, yang bisa berkumpul dan juga mempunyai keistimewaan dan juga menunjukkan kita adalah bangsa yang besar, umat yang besar. Umat Islam itu umat yang bisa berkumpul bersatu, ya, dan juga identitas Muslim itu identitas yang cemerlang, ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Romani. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.